Halo teman-teman semua, sebelum saya memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Kristianto Yudul Montoruan, dan saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan keputusan taktis. Yang pertama adalah pengertian pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Tujuan keseluruhan pembuatan keputusan strategis adalah memilih di antara beberapa alternatif strategi, sehingga keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang akan dapat tercapai. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Maka dari itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut mengakibatkan pembuatan keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Penerimaan suatu pesanan khusus dengan harga di bawah harga normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba pada tahun berjalan merupakan contoh pembuatan keputusan taktis. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembuatan keputusan jangka pendek seringkali memiliki dampak atau konsekuensi yang bersifat jangka panjang. Kemudian ada model pembuatan keputusan taktis atau bisa juga disebut sebagai langkah-langkah membuat keputusan taktis. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah itu. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Yang keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang keenam adalah memilih alternatif yang memberi manfaat besar. Kemudian kita masuk ke relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Biasanya, biaya variabel bersifat relevan. Sebagai contoh, biaya produksi variabel adalah relevan untuk keputusan membuat atau membeli. Titik kuncinya adalah bahwa perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai suatu relevansi. Model penggunaan sumber daya aktivitas ini memiliki 3 kategori sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Yang kedua, sumber daya diperoleh di muka sebelum digunakan. Dan yang ketiga adalah sumber daya diperoleh di muka. Kemudian, apabila perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif mengakibatkan terjadinya perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya tersebut merupakan biaya relevan yang harus dipertimbangkan dalam menilai keunggulan kreatif di antara kedua alternatif tersebut. Dan kita masuk yang ke pertama, yaitu sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Beberapa sumber daya dapat dengan mudah dibeli dalam jumlah seperlunya dan pada saat digunakan. Sebagai contohnya, listrik yang digunakan untuk pemanas yang merebus buah dalam produksi selai merupakan sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Jadi, untuk kategori sumber daya ini, apabila permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut sebagai biaya variabel. Kuncinya adalah bahwa jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya diperoleh di muka satu periode. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui
melalui kontrak biasanya diperoleh dalam jumlah yang kasar. Secara grafisnya, biasanya biaya ini dianggap sebagai step variable atau step fix. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dan tenaga kerja kontrak. Pengertian implisitnya adalah bahwa organisasi akan mempertahankan tingkat tenaga kerja meskipun mungkin terdapat penurunan sementara atas kuantitas dari aktivitas yang digunakan. Hal ini berarti bahwa suatu aktivitas memiliki kapasitas dari aktivitas yang digunakan tidak terpakai. Oleh karena itu, kenaikan permintaan aktivitas di antara alternatif tidak berarti bahwa biaya aktivitas akan meningkat dan mengalami kenaikan permintaan oleh kapasitas aktivitas yang tidak terpakai. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya diperoleh di muka multi periode. Sumber daya seringkali diperoleh di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber daya diketahui. Contohnya, perusahaan menyewa atau membeli gedung. Pembelian kapasitas aktivitas multi periode seringkali dilakukan melalui pembayaran kas di muka. Dalam kasus ini, beban tahunan mungkin diakui, tetapi tidak ada belanja sumber daya tambahan yang diperlukan. Belanja sumber daya di muka merupakan biaya terbenam. Dengan demikian tidak akan pernah menjadi biaya relevan. Belanja sumber daya periodik seperti menyewa pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya. Bahkan, apabila pengurangan permanen atas penggunaan aktivitas terjadi, akan sulit untuk mengurangi belanja sumber daya karena adanya berbagai komitmen kontraktual formal. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan saya harap video ini berguna untuk Anda.